Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Mari untuk lokasi yang pertama saya ajak kita pantau di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun yang akan menuju ke arah Selipi terpantau cukup ramai dan lancar. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang dari kedua arahnya masih relatif lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan selalu berkonsentrasi, juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berikutnya di lokasi yang kedua saya ajak kita pantau di flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Kondisi lalu lintas terpantau dari CCTV kami dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke Jalan Letjen S. Parman. Terpantau pada siang hari ini kondusif lancar, sedangkan dari tol dalam kota yakni dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang terpantau di CCTV kami juga masih relatif lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas kawasan ini. Harap bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan kondisi lalu lintas dari Jalan Letjen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng pada siang hari ini juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Dan kita bergeser ke arah Jakarta Timur, tepatnya di Simpang Cempaka Putih Coca-Cola. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Cawang terpantau peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi dikarenakan adanya antrian pada traffic light berkisar 50 meter di belakang traffic light dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan selalu berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan antisipasi juga banyaknya pengendara maupun pejalan kaki yang melintas kawasan ini yang perlu Anda antisipasi ketika akan melintas kawasan ini. Dan dari Jakarta Timur kita akan berpindah tepatnya di Yogyakarta di Pasar Gamping. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari Yogyakarta yang akan menuju ke Purworejo terpantau cukup ramai dan lancar dari kedua arahnya. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan berkonsentrasi dikarenakan kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan kendaraan-kendaraan umum yang memarkirkan kendaraannya di median jalan yang perlu Anda antisipasi ketika akan melintas kawasan ini. Dan pemirsa, Korlantas Polri mengadakan operasi Zebra yang dimulai dari tanggal 17 yakni dari hari ini dan akan berakhir di tanggal 30 November 2025. Pengendara dihimbau agar jangan main HP saat berkendara, tidak membawa kendaraan bagi yang belum cukup umur, gunakan helm SNI, pasang sabuk pengaman, tidak berkendara ketika dalam pengaruh alkohol, lengkapi surat kendaraan Anda dan gunakan plat nomor sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan untuk informasi terupdate Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat, selalu utamakan keselamatan diri Anda dimanapun Anda berada. Selamat siang dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Kapolda Jatim tegaskan profesionalisme dan humanisme Brimob di HUT ke-80 Korps Brimob Polri. Berikut laporan dari Bribda Chandra, personel Humas Polda Jawa Timur. Peringatan hari ulang tahun ke-80 Korps Brimob Polri digelar di Mako Kompi 3 Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Jawa Timur. Kegiatan yang dirangkaikan dengan upacara dan syukuran ini dipimpin Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Nanang Afianto MSI. Dalam momentum 80 tahun pengabdian Brimob, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh personel Brimob Jatim yang dinilai konsisten menjaga stabilitas keamanan daerah Jawa Timur. Polda Jawa Timur menggelar peringatan HUT ke-80 Korps Brimob Polri pada Jumat 14 November 2025. Acara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto ini menjadi momentum strategis untuk menegaskan komitmen Brimob sebagai pasukan elit Polri yang tidak hanya tangguh secara taktis tetapi juga humanis dalam pelayanan publik. Kapolda Jawa Timur juga memberikan apresiasi tinggi atas 8 dekade pengabdian Brimob Jawa Timur yang dinilai konsisten menjaga stabilitas keamanan daerah serta menegaskan
bahwa tema tahun ini Brimob Presisi untuk Masyarakat adalah implementasi nyata dari profesionalisme dan adaptabilitas Korps Brimob. Kapolda Jawa Timur menyoroti peran sentral Brimob Jawa Timur dalam berbagai operasi penting sepanjang tahun. Pasukan ini menjadi kekuatan utama dalam pengamanan pemilu dan Pilpres melalui Operasi Aman Nusa 1, serta menunjukkan wajah humanis Polri dalam penanggulangan bencana seperti erupsi Semeru, banjir, dan tanah longsor di bawah payung Operasi Aman Nusa 2. Brimob juga bertindak sebagai power on hand Kapolda dalam menghadapi situasi kontingensi Kamtipmas melalui Operasi Aman Nusa 3. Kapolda juga menekankan bahwa tantangan Brimob ke depan semakin kompleks, mulai dari dinamika politik pasca pemilu, ancaman keamanan kontemporer, kejahatan transnasional, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana alam yang menuntut 7 penekanan strategis. Salah satunya adalah penguatan solidaritas internal dan sinergi antara TNI, BNPT, BNPB, dan Pemda. Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Timur Kombes Pol Suryo Sudarmadi menegaskan kembali makna historis dan filosofis Korps Brimob yang tertuang dalam yel-yel selama merah darahku kujamin tetap tegaknya NKRI. Kombes Pol Suryo Sudarmadi menyebut seruan ini sebagai simbol bahwa kesetiaan Brimob tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara. Peringatan HUT ke-80 ini melibatkan sekitar 1.000 personel. Kombes Pol Suryo Sudarmadi juga menyoroti peran Brimob yang melampaui tugas keamanan, termasuk kontribusi nyata dalam program strategis pemerintah seperti ketahanan pangan nasional, yang menegaskan bahwa Brimob hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menanam harapan bagi ketahanan bangsa. Dalam rangkaian upacara dan syukuran, Korps Brimob memberikan penghargaan warga kehormatan kepada 3 tokoh, yaitu Kabitkum Polda Jawa Timur, Wali Kota Madiun, dan Kapolresta Banyuwangi, atas kontribusi signifikan mereka dalam mendampingkan hukum dan hibah sarana prasarana. Selain itu, kegiatan peringatan HUT ke-80 Korps Brimob Polri ini juga dimeriahkan dengan peragaan kemampuan tempur dan bela diri, halang rintang, dan menembak. Rangkaian acara ini memperkuat pesan utama Kapolda Jawa Timur, yaitu Brimob adalah garda terdepan yang menjadi harapan masyarakat. Jaga kehormatan Korps dan teruslah mengabdi untuk bangsa dan negara. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami laporkan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Dapur SPPG Polres Grobogan Polda Jawa Tengah menjadi percontohan dapur bergizi berstandar tinggi di Jawa Tengah. Kelengkapan fasilitas menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas gizi makanan yang disalurkan setiap hari kepada ribuan penerima manfaat. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Grobogan Polda Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai salah satu dapur bergizi berstandar tinggi di wilayah Polda Jawa Tengah. Predikat tersebut diberikan karena dapur ini memiliki fasilitas lengkap serta memenuhi berbagai standar keamanan pangan. Kepala SPPG Polres Grobogan Kunto Adi Prabowo menegaskan bahwa kelengkapan fasilitas tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas gizi makanan yang disalurkan setiap harinya kepada ribuan penerima manfaat. SPPG Polres Grobogan merupakan wujud nyata dukungan terhadap program standar nasional Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemenuhan gizi anak bangsa. Fasilitas yang dimiliki mulai dari sterilisasi, sertifikasi, hingga perizinan yang menjamin keamanan dan kualitas gizi makanan yang disalurkan setiap hari. Melalui dapur ini, kami ingin memastikan anak-anak di Grobogan mendapatkan makanan bergizi, aman, dan higienis setiap hari. Semua proses kami awasi ketat melalui dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi. Dapur Grobogan memiliki jumlah keunggulan diantaranya telah dilakukan tes kit regen oleh seksi Sidokes Polres Grobogan sebelum makanan didistribusikan. Dapur ini juga memiliki alat sterilisasi tray menggunakan filter air yang lolos uji lab Kesda serta telah mengantongi surat layak izin sanitasi atau SLHS dari Dinas Kesehatan Grobogan. Dapur SPPG Polres Grobogan melayani 3.465 penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan. Penerima manfaat terdiri dari siswa PAUD, TK,
SD, SMP, SMK, hingga kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan standar yang diterapkan, Dapur SPPG Polres Grobogan diharapkan menjadi role model bagi pengelolaan dapur bergizi lainnya di daerah Jawa Tengah, serta memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak Indonesia. Dari Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Endi Sutendi resmi membuka kegiatan taklimat awal audit kinerja Itwasda tahap 2, aspek pelaksanaan dan pengendalian tahun anggaran 2025 pada Senin pagi. Baik pemirsa Polri TV, saya Bribda Fadil Amanda melaporkan langsung dari Aula Rupatama lantai 2 Polda Sulawesi Tengah bahwa Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr. Endi Sutendi SIK SHMH hari ini menghadiri sekaligus membuka secara resmi taklimat awal audit kinerja Itwasda tahap 2 aspek pelaksanaan dan pengendalian tahun anggaran 2025 pada Satker dan Satwil jajaran Polda Sulawesi Tengah. Turut hadir Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Dr. Helmi Kortakusuma Putra Rauf SIKMH, Irwasda serta para pejabat utama Polda Sulawesi Tengah. Sementara itu, para Kapolres dan Kapolresta jajaran mengikuti kegiatan melalui Zoom meeting dari masing-masing Makob. Berikut laporan selengkapnya. Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi mengapresiasi seluruh personel Polda Sulawesi Tengah yang telah bekerja keras dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga situasi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah tetap aman dan kondusif. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi juga menyampaikan bahwa saat ini Polri tengah melakukan efisiensi anggaran, termasuk di Polda Sulawesi Tengah. Meski begitu, ia menekankan bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri di lapangan. Audit ini bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan oleh Satker dan Satwil selaku kuasa pengguna anggaran. Melalui audit ini, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi berharap hasil evaluasi dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya dalam memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Demikian pemirsa, dari Aula Rupatama lantai 2 Polda Sulawesi Tengah, saya Bribda Fadila Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.